Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noveko Ayuni. Saya di sini akan menjelaskan tentang trematoda darah yang terdiri dari Schistosoma japonicum, Schistosoma mannsoni, dan Schistosoma hematobium. Di sini bisa saudara lihat ada beberapa contoh cacing dewasa schistosoma yang terdiri dari Schistosoma hematobium, mannsoni, dan japonicum. Hospes definitif. Manusia merupakan hospes definitif dari Schistosoma japonicum, sedangkan babi, anjing, sapi, kucing, dan rodensia merupakan hospes reservoir. Hospes ini memerlukan hospes perantara seperti siput, air tawar. Parasit ini menyebabkan penyakit yaitu oriental schistosomiasis, Schistosomiasis japonica, dan penyakit Katayama atau yang biasa disebut demam keong. Morfologi cacing dewasa menyerupai Schistosoma mannsoni, Schistosoma hematobium. Namun, pada Schistosoma japonicum tidak memiliki integumentary tuberculation. Cacing jantan memiliki panjang 12-20 mm, berdiameter 0,5-0,55 mm. Integumen ditutupi dengan duri-duri yang sangat halus dan lancip, lebih menonjol pada daerah batil isap dan kanalis gynecoporik yang memiliki 6-8 buah testis. Ini adalah contoh dari morfologi Schistosoma japonicum. Dan ini adalah contoh dari telur Schistosoma japonicum. Siklus hidup. Schistosoma hidup terutama di dalam vena mesenterica superior, di mana tempat ini cacing betina akan menonjolkan tubuhnya dari yang jantan atau meninggalkan yang jantan untuk bertelur di dalam venula mesenterica kecil pada dinding usus. Telur berbentuk oval hingga bulat dan memerlukan waktu beberapa hari untuk berkembang menjadi miracidium matang di dalam kerangka telur. Masa telur menyebabkan adanya penekanan pada dinding venula yang tipis, yang biasa dilemahkan oleh sekresi dari kelenjar histolitik miracidium yang masih berada di dalam kulit telur. Selanjutnya, jika kontak dengan siput sesuai, larva menembus jaringan lunak dalam 5-7 minggu, membentuk generasi pertama dan kedua dari sporokista. Pada perkembangan selanjutnya dibentuk sarkaria yang bercabang. Sarkaria ini dikeluarkan jika siput berada pada atau di bawah permukaan air dalam waktu 24 jam. Sarkaria menembus kulit. Tertembusnya kulit ini sebagai hasil kerja dari kelenjar penetrasi yang menghasilkan enzim proteolitik menuju aliran kapiler ke dalam sirkulasi vena menuju jantung kanan dan paru-paru, terbawa sampai ke jantung kiri menuju sirkulasi sistemik. Menetasnya telur berlangsung di dalam air walaupun dipengaruhi kadar garam, pH, suhu, dan aspek penting lainnya. Migrasi Schistosoma japonicum dimulai dari masuknya cacing tersebut ke dalam pembuluh darah kecil, kemudian ke jantung dan sistem peredaran darah. Cacing yang sedang berimigrasi jarang menimbulkan kerusakan atau gejala, tetapi kadang menimbulkan reaksi hebat pada tubuh penderita. Epidemiologi Schistosoma japonicum merupakan salah satu dari trematoda darah pada manusia yang ditemukan di daerah Cina
yang mana merupakan penyebab Schistosomiasis japonica, yang merupakan salah satu penyakit yang terutama terjadi di daerah danau dan rawa. Patologi dan gejala klinis. Sebagai penyakit kronis, parasit ini dapat menyebabkan demam katayama, fibrosis hati, sirosis hati, hipertensi hati, portal, splenomegali, dan asites. Beberapa telur mungkin masuk ke dalam paru-paru, sistem saraf, dan organ lain di mana mereka dapat mempengaruhi kesehatan individu yang terinfeksi. Pengobatannya dapat dilakukan dengan memberikan praziquantel. Pencegahannya, sesaat sebelum masuk ke daerah air yang berpotensi terinfeksi, salep karkarisial dapat dioleskan pada kulit. Kontrol infeksi Schistosoma japonicum memerlukan beberapa upaya pencegahan penting yang terdiri dari pendidikan, menghilangkan penyakit dari orang yang terinfeksi, pengendalian vektor, dan memberikan vaksin pelindung. Selanjutnya yaitu Schistosoma mansoni. Hospes dan nama penyakit. Hospes definitifnya adalah manusia, sedangkan hospes reservoirnya adalah kera, babon, dan hewan pengerat. Hospes perantaranya adalah keong air tawar genus Biopalaria sp dan Australornis sp. Morfologi. Bentuk cacing dewasa seperti Schistosoma hematobium, tetapi ukurannya lebih kecil dari betina yang panjangnya 1,7 sampai 7,2 mm. Manusia terinfeksi oleh Sarkaria di air tawar melalui penetrasi pada kulit. Sarkaria masuk tubuh melalui sirkulasi vena ke jantung, paru-paru, dan sirkulasi portal. Epidemiologi. Parasit Schistosoma mansoni ditemukan di banyak negara di Afrika seperti Amerika Selatan, Brazil, Suriname, dan Venezuela. Karibia termasuk Puerto Rico, St. Lucia, Guadeloupe, Martinique, Republik Dominika, Antigua, dan Montserrat, dan di bagian timur tengah lainnya. Patologi dan gejala klinis. Patologi yang berhubungan dengan infeksi dengan Schistosoma mansoni dapat dibagi menjadi dua bidang utama, yaitu Schistosomiasis akut dan kronis. Pengobatannya dengan cara natrium antimonium tetra cukup efektif untuk pengobatan penyakit yang diakibatkan oleh parasit ini. Pencegahan. Pengendalian Schistosomiasis dengan mengontrol setiap organisme yang memungkinkan untuk menularkan cacing. Ini adalah contoh dari morfologi dan telur Schistosoma mansoni. Siklus hidup Schistosoma mansoni. Manusia terinfeksi oleh Sarkaria di air tawar melalui penetrasi pada kulit. Sarkaria masuk ke tubuh melalui sirkulasi vena ke jantung, paru-paru, dan sirkulasi portal. Setelah 3 minggu Sarkaria matang dan mencapai vena mesenterica superior usus halus, lalu tinggal di sana serta berkembang biak. Telur yang dikeluarkan oleh cacing betina di dalam usus menembus jaringan submukosa dan mukosa lalu masuk ke dalam lumen usus dan keluar bersama tinja. Telur yang berada di air tawar menetas dan melepaskan miracidium yang kemudian berenang bebas mencapai atau mencari hospes perantara yaitu keong.
Dalam tubuh keong, Miracidium berkembang menjadi sporokista 1 dan kedua, kemudian menjadi larva Serkaria yang ekornya bercabang. Serkaria selanjutnya akan mencari hospes definitif dalam waktu 24 jam. Yang terakhir adalah Schistosoma hematobium. Hospes dan nama penyakit. Hospes definitif dari cacing ini adalah manusia, kera, dan babon. Hospes perantaranya adalah keong air tawar bergenus Builinus sp, Physospis sp, dan Biompalaria sp. Morfologi dari Schistosoma hematobium adalah cacing dewasa jantan, gemuk, berukuran 10-15 kali 0,8-1 mm. Distribusi geografi. Distribusi Schistosoma hematobium ini sebagian besar di sub-Sahara, di lembah Sungai Nil, Afrika, negara utara lainnya, dan di Timur Tengah. Ini adalah contoh dari morfologi Schistosoma hematobium. Siklus dari Schistosoma hematobium adalah orang yang terinfeksi buang air kecil atau buang air besar di air kencing atau kotoran mengandung telur cacing. Telur cacing ini menetas dan cacing pindah ke keong. Cacing muda pindah ke keong ke manusia. Dengan demikian, orang yang mencuci atau berenang di air di mana orang yang terinfeksi pernah buang air kecil atau buang air besar, maka ia akan terinfeksi. Cacing atau Saccharia dengan bentuk infektif dari Schistosoma hematobium menginfeksi dengan cara menembus kulit pada waktu manusia masuk ke dalam air yang mengandung Saccharia. Waktu yang diperlukan untuk infeksi adalah 5-10 menit. Setelah Saccharia menembus kulit, larva ini kemudian masuk ke dalam kapiler darah, mengalir dengan aliran darah masuk ke jantung kanan, lalu paru, dan kembali ke jantung kiri. Kemudian masuk ke sistem peredaran darah besar, ke cabang-cabang vena portae, dan menjadi dewasa di hati. Setelah dewasa, cacing ini kembali ke vena portae dan vena usus atau vena kandung kemih, dan kemudian betina bertelur setelah berkopulasi. Cacing betina meletakkan telur di pembuluh darah. Telur dapat menembus keluar dari pembuluh darah, bermigrasi di jaringan, dan akhirnya masuk ke lumen usus atau kandung kemih untuk kemudian ditemukan di dalam tinja atau urin. Kemudian telur menetas di dalam air dan larva yang keluar disebut Miracidium. Miracidium inilah yang kemudian masuk ke tubuh keong air yang berkembang menjadi Serkaria. Infeksi Schistosoma hematobium adalah sering terjadi di lembah Sulu Sungai Nil, meliputi bagian besar Afrika termasuk kepulauan di pantai timur Afrika, ujung selatan Eropa, Asia Barat, dan India. Patologi dan gejala klinis. Setelah kontak dengan kulit manusia, Serkaria masuk ke dalam pembuluh darah kulit lebih kurang 5 hari setelah infeksi. Cacing muda mulai menjangkau vena portae dan hati. Kira-kira 3 minggu setelah infeksi, pematangan cacing dimulai sejak keluarnya dari vena portae. Diagnosis ditegakkan dengan menemukan telur di tinja atau jaringan biopsi hati dan biopsi rektum. Pengobatannya adalah obat yang biasa digunakan adalah metronidate, organophosphorus, cholinesterase inhibitor yang biasanya dosisnya 5-15 mg atau kilogram, berat badan diberikan dengan interval 2 minggu. Penjagaannya yang pertama, menghindari kencing atau buang air besar di dalam air atau dekat sumber air. Yang kedua, hindari berenang di dalam air kotor. Yang ketiga, gunakan pelindung kaki saat memasuki air, misalnya menggunakan boots.
Ini adalah beberapa contoh jurnal Schistosoma hematobium dalam patogenesis schistosomia. Terima kasih.